Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Bangkinang resmi difungsionalkan untuk mudik dan arus balik mudik Lebaran 1443 Hijriah. Bagi pemudik, perlu tahu beberapa hal yang wajib diketahui saat melewati jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Bangkinang telah resmi difungsionalkan pada Selasa 26 April 2022. Ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh pemudik yang ingin melewati tol Pekanbaru Bangkinang. Bagi pemudik yang ingin melewati tol Pekanbaru Bangkinang, pintu masuknya terletak di Sungai Pinang, sementara pintu keluar terletak di Bangkinang seberang. Meski digratiskan, pemudik tetap diharuskan menggunakan kartu elektronik untuk dapat memasuki ke dalam tol Pekanbaru Bangkinang. Pemudik juga hanya bisa melewati tol Pekanbaru Bangkinang mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Tol Pekanbaru Bangkinang juga hanya akan dibuka satu jalur mulai tanggal 26 April hingga 4 Mei dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang. Sementara pada tanggal 5 Mei hingga 8 Mei dibuka dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru. Tim Rio Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Mahyudin MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, atas nama pribadi beserta seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mengucapkan selamat memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Semoga momen Idul Fitri tahun ini semakin memperkuat semangat kita untuk saling berbagi, senasib sepenanggungan, serta merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpidana kasus korupsi Bank Riau Kepri, Arya Wijaya harus mengakhiri pelariannya sejak 2016. Ia ditangkap di Kota Tangerang Selatan, Kamis 21 April 2022. Direktur Utama PT Saras Perkasa itu merupakan terpidana kasus korupsi kredit fiktif di Bank Riau Kepri mencapai 35,2 miliar rupiah. Menurut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Riau Hutama Wisnu, Arya Wijaya merupakan terpidana kasus korupsi dan divonis bersalah. Arya Wijaya merupakan terpidana kasus korupsi dan divonis bersalah atas putusan MA tahun 2016. Arya ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di Bufana Residence, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten. Arya Wijaya menyandang status terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Arya Wijaya menyandang status terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan kerugian negara sebesar 35,2 miliar rupiah. Sebelumnya, pada sidang yang digelar Senin 25 April 2024, Sebelumnya, pada sidang yang digelar Senin 25 April tahun 2014 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan lepas kepada Arya Wijaya. Hakim menilai dia tidak terbukti sebagai Hakim menilai dia tidak terbukti sebagai perbuatan pelanggaran pidana, melainkan perkara perdata. Padahal, jaksa penuntut umum saat itu menuntut Arya selama 15 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Ia juga dituntut membayar denda 35,2 miliar rupiah, subsidi 8 tahun penjara. Menurut JPU, Arya terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 ayat 1
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini berbeda jauh dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Dirut PT BRK Zulkifli Talib atau berkas terpisah yang divonis selama 4 tahun penjara. Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2003 lalu. Saat itu, Arya Wijaya yang berencana melanjutkan pembangunan ruko dan mal di Komplek Batu Aji, Batam, dan menemui Direktur BRK Zulkifli Talib untuk menyampaikan maksudnya itu. Selaku Direktur, Arya Wijaya mengajukan kredit kepada BRK. Arya meyakinkan bisa meneruskan bangunan mal dan meminta penambahan kredit 55 miliar rupiah. Sebagai jaminan berupa deposito di Bank BNI 46 sebesar 100 miliar rupiah. Belakangan jaminan itu tidak diserahkan Arya. Akhirnya pihak bank hanya mengucurkan kredit dengan plafon 35,2 miliar rupiah. Namun ternyata pembangunan mal dan ruko tersebut terhenti karena Arya Wijaya tak sanggup membayar utang pinjaman kepada BRK. Akibatnya kasus ini masuk kategori kredit macet. Tim Kejati Riau yang dipimpin oleh Pak Astel membawa terdakwa Arya Wijaya selaku direktur berdasar perkasa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank Riau tahun 2003 yang mana terdakwa telah divonis bersalah dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2016 dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun yang bersangkutan turun. Jadi alhamdulillah kemarin dapat dilakukan penangkapan oleh tim ARC Kejaksaan Agung. Sesegera mungkin terdakwanya akan kita segera eksekusi. Kita masukkan ke lapas di Pekanbaru. Informasinya berpindah-pindah, Pak. Yang terakhir dia ketemukan itu di Buana Residen ya, di Jakarta Selatan. Ada terdakwa lain Pak yang selain satu ini Pak? Dan yang terdakwa pertama kan sudah selesai menjalani hukuman. Ya, seperti juga perintah sebagai direktur pada saat itu 4 tahun sudah keluar juga Karaman ya. Bukhari Al-Rahim sebagai tim kreditnya beliau pada saat itu pun sudah selesai menjalani hukuman. Jadi yang terdakwanya melarikan diri. Jadi DPO dari tahun 2016 harus bisa dieksekusi sampai sekarang masih utang lebih kurang 6 tahun. Terdakwa ini melarikan diri. Tim Riau Raya TV melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba. Burung cendrawasih terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Maaf dan kasih kami sampaikan. Selamat bahagia di hari raya. Saya Dr. Haji Kazwaini Munir MAG dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Seorang nelayan warga Jalan Tunas Mekar, Kelurahan Tagaraja,
Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, bernama Husein alias Ujang, 39 tahun, dikabarkan hilang saat berlayar di perbatasan perairan Tanjung Batu, Kepulauan Riau, Minggu 24 April 2022 sore. Seorang nelayan dilaporkan hilang dalam kecelakaan kapal pompong di Kecamatan Kateman, Indragiri Hilir, tepatnya di perbatasan perairan Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Korban yang diketahui beridentitas Husein alias Ujang, 39 tahun, seorang nelayan yang beralamat di Jalan Tunas Mekar, Kelurahan Tagaraja, diperkirakan hilang pada hari Minggu 24 April 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, korban berangkat dari rumahnya untuk mencari ikan. Namun, pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga melihat kapal pompong korban kandas di tepi pantai Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Inhil. Kondisi mesin motor pompong dalam keadaan hidup, barang dan kondisi kapal korban utuh. Sementara korban tidak berada di kapalnya. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, istri korban melapor kejadian tersebut ke Polsek Kateman dan tim SAR gabungan masih mencari keberadaan korban. Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Ishak melalui Humas Basarnas Pekanbaru Kukuh Widodo menuturkan tim SAR gabungan dari Basarnas Pekanbaru Pos Tembilahan, Polairut Polres Inhil, Polairut Polda Riau, Polsek Kateman, serta masyarakat telah turun untuk mencari korban. Alhamdulillah kita telah menemukan korban atas nama Husein umur 39 tahun, warga Kecamatan Kateman yang beberapa hari lewat dinyatakan hilang. Hari korban di kurang 20 km dari tempat pompong korban ditemukan. Korban sampai dibawa ke rumah sakit Raja Muda teman dalam keadaan meninggal. 4 rescue pos SAR Tembilahan diturunkan. Jarak pos SAR Tembilahan ke lokasi terakhir korban sekitar 88,05 km. Kukuh menjelaskan setelah mendapat info hilangnya korban, tim rescue pos SAR Tembilahan langsung diberangkatkan ke lokasi terakhir korban diketahui. Tim rescue langsung berkoordinasi dengan aparat setempat. Selanjutnya pencarian dilakukan di sekitar lokasi terakhir korban dalam radius 1 km. Tim Riau Raya TV melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaswir, manajer LP Tembilahan. Atas nama keluarga besar PLN LP Tembilahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.